Amalan apa yang dapat menyebabkan kita dapat melihat Allah di hari kiamat nanti? Tadi Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Baik, apa di antara amalannya? Amalannya tadi, dia rajin menghidupkan malamnya dengan menunaikan tahajud. Sebelum subuh, dia istighfar. Kemudian setelah itu, dia memperbanyak sholat-sholatnya, rajin menunaikan sholat fardunya. Kalau bisa sebelum waktu, dia sudah menunggunya. Kemudian setelah itu ada amalan yang lain misalnya. Apa di antaranya? Dia rajin sedekah. Ya, gemar memberi. Karena kalau Anda teruskan ayatnya, lihat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dia senang memberi, ngasih, baik pada yang minta ataupun dia duga butuh tapi nggak minta. Ya, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum. Dan dia merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau makan, dia ingat makannya dilihat oleh Allah. Makanya dia tidak akan mencari makanan yang tidak disukai oleh Allah. Dia mau kerja, dia tahu akan dilihat oleh Allah. Makanya dia tidak mencari pekerjaan yang menjauhkan dia dari Allah. Ketika Anda menjaga hubungan dengan Allah, selalu ingin dekat, maka hadis qudsinya mengatakan, Anda mendekat dengan cara merangkak, maka dijawab dengan cara berjalan. Anda berjalan, dijawab dengan cara berlari. Artinya, semakin Anda berusaha mendekat, Allah lebih cepat kepada Anda. Dan di akhirat nanti, Anda yang dirindukan langsung kemudian didekati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a'lam bis-shawab. Oh, ini bahkan ini ya. Langsung saja Ustaz. Ya, memang bagus. Salat malam lain sebelum tidur. Salat tahajud sudah tidur. Kalau setelah Isya saya baca-baca buku dulu hingga tertidur 1 detik misal, tapi kita tidak tahu pasti sudah tidur apa belum. Lalu kita melakukan salat malam. Mana yang lebih afdol? Niat doanya, lail atau tahajud? Gini, yang dimaksud bangun dari tahajud itu adalah tidur yang menghilangkan kesadaran. Ya kan? Dan membuat tubuh kita itu kembali mendapatkan energi lebih. Ya kalau cuma ketiduran 1 detik misalnya, bukan ketiduran cuma 1 detik itu. Nggak ada orang ketiduran 1 detik. Tek, bangun dia. Nggak ada. Biasanya beberapa detik dia ada, mungkin 1 menit. Ya. Kalau itu tidak menghilangkan kesadaran secara penuh dan tidak mengembalikan energi secara normal, itu tidak dihitung tidur. Bahkan dalam mazhab, sebagian mazhab, misalnya Maliki, itu tidak dihitung membatalkan wudhu. Ya, tidak dihitung membatalkan wudhu. Ya, tapi dalam mazhab yang lain nanti, al-ainanu wika usahi faman nama falyatawadda. 2 mata itu sumber kelalaian. Siapa yang tidur, silakan berwudu lagi. Artinya kalau tidur itu membuat kita lalai, lupa dengan yang sebelumnya. Tenaga sudah mulai menurun. Ya, ada misalnya membalikan kepada tenaga ekstra. Jadi sudah mulai lemas dengan wudu bisa tumbuh lagi, kemudian sholat berada dalam keadaan normal. Itu yang dimaksud dengan tidur. Ya, kalau yang seperti tadi, Anda sholat itu masuk dalam kategori lail. Ya, masih dalam sholatnya lail, jadi belum diawali dengan tidur. Kecuali kalau Anda benar-benar tidur, kemudian dengan itu Anda bangun, maka di situ kemudian masuk dalam kategori tahajudnya. Saya bahas 1 ya, supaya ada yang lain juga kesempatan untuk dijawab. Turunan yang lain, ini kan nulisnya 1-4. Kalau mau seperti ini, usahakan 1 pertanyaan saja. 1A, 1B, 1C, 1D.